Di sebuah pegunungan yang megah di ujung lautan bunga, di mana tempat ini adalah aula utama Sekte Bunga, pada saat ini ada cukup banyak tokoh yang berdiri di sekitar alun-alun menyambut pertarungan besar. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun menunjukkan aura jahat dan penuh kelicikan, di mana kedua orang itu adalah Yao Hua Liang Jun yang memegang kipas dan memiliki bintik merah di dahinya, dan kekasihnya Xiao Jin yang memiliki status cukup tinggi namun penuh kelicikan. Ketika gong berbunyi, Yao Hua Liang Jun dengan suara dingin berkata, "Yun Yun, waktunya telah tiba, saatnya muncul." Karena waktu pertarungan telah tiba, sesaat kemudian angin kencang dipancarkan dari udara ketika sosok anggun dan mempesona mendarat dengan lembut di alun-alun. Penampilannya yang cantik membuat para hadirin terpesona melihatnya, tidak terkecuali Yao Hua Liang Jun yang memiliki ekspresi panas berkobar-kobar di matanya melihat sosok yang begitu mempesona itu. Kecemburuan yang dalam melintas di mata Xiao Jin. Dia dengan dingin berkata, "Aku pikir kamu tidak akan berani datang hari ini." Yun Yun merajut alisnya dan berkata, "Aku tidak tertarik dengan kepala sekte. Kenapa kalian terus memaksaku?" Xiao Jin berteriak dengan sombong mengatakan, Jika ingin tetap aman, kamu harus menyerahkan warisan Douqi pemimpin lama, Nenek Hua." Yun Yun menggelengkan kepalanya merasa sedikit menyesal. "Jika aku menyadari bahwa Nenek Hua adalah kepala Sekte Bunga, aku tidak akan menyelamatkannya. Adapun untuk segel Douqi yang diberikannya di punggungku, jelas, aku tidak akan menyerahkannya begitu saja. Jika kamu benar-benar menginginkannya itu tergantung seberapa hebat dirimu." Xiao Jin dengan garang mengingatkan, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu?" Kemarahan melonjak di hati Xiao Jin, dan meminta kekasihnya Yao Hua Liang Jun untuk menyerang Yun Yun bersama-sama. Yao Hua Liang Jun dengan senyum jahat menenangkan Xiao Jin dan berkata, "Pertarungan 2 lawan 1 itu tidak adil, dan mengingat tentang aturan Sekte Bunga, di mana sepasang kekasih atau suami istri diperbolehkan bertarung bersama-sama." Senyum tipis muncul di wajah Yun Yun, dan dengan lembut berkata, "Tidak perlu, jika ingin bertarung, bertarung saja." Nah, ketika Yun Yun hampir saja mempersilahkan Xiao Jin dan kekasihnya untuk bertarung, angin yang deras tiba-tiba dikirim dari langit. Ketika sosok pemuda muncul dan meraih tangan Yun Yun, ya, pemuda tersebut adalah Xiao Yan. Seluruh alun-alun menjadi hening dan bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Yun Yun tidak menahan wajahnya yang memerah karena malu, dan tanpa sadar berteriak keras, "Xiao Yan, mengapa kamu di sini?" Xiao Yan dengan senyum berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa diam saja, saat gadis yang dulu pernah aku tolong di dalam gua berada dalam masalah." Yun Yun sedikit terkejut sebelum memahami situasinya, segera dia buru-buru menarik tangannya dari telapak tangan Xiao Yan, dan berbicara dengan sikap hati-hati, "Ini adalah Sekte Bunga, bagaimana kamu bisa menerobos masuk?" Sementara Xiao Yan dan Yunzi sedang asyik berbincang, Xiao Xin tampak kesal dan berteriak, "Siapa kamu? Kamu benar-benar berani menerobos Sekte Bungaku?" Dan dalam hatinya berpikir, apakah pemuda ini merupakan penolongnya Yun Yun? Xiao Yan dengan santai memperkenalkan dirinya. "Aku Xiao Yan, dan aku adalah temannya Yun Yun." Di sisi lain Yao Hua Liang Jun tanpa kesal melihat Xiao Yan yang hanya bintang 2 Douzun tiba-tiba menarik semua perhatian, dan meminta Xiao Yan untuk tidak bertindak arogan di hadapan yang mulia seperti dirinya. Xiao Jin tertawa mengatakan jika seharusnya Yun Yun jujur saja kalau punya teman. Lagi pula kekuatan Xiao Yan bukanlah sesuatu yang perlu diatakuti. Dan oleh karena itu juga Xiao Jin akhirnya mengizinkan Yun Yun dan Xiao Yan bertarung bersama. Yun Yun sebenarnya tidak ingin melibatkan Xiao Yan dalam masalah ini, namun ketika mendengarkan, "Serahkan kepadaku," dengan tenang dan begitu yakin, Yun Yun tahu apapun yang dia katakan tidak akan dipedulikan oleh Xiao Yan. Lebih dari itu, Xiao Yan malah dengan berani memprovokasi Xiao Jin bahwa pertarungan ini tidaklah adil. Karena jika Yun Yun kalah dia harus menyerahkan Douqi di tubuhnya. Namun apabila Xiao Jin kalah kepala sekte itu tidak kehilangan apa-apa. Xiao Jin memberikan pandangan sebelum tertawa dingin dan mengatakan, jika dia kalah Yun Yun diperkenankan meninggalkan Sekte Bunga dengan aman. Ekspresi Xiao Yan yang berubah sedikit dingin, saat dia mengatakan bahwa kondisi itu juga masih sangat tidak adil, membuat ekspresi Xiao Jin naik darah mengingatkan Xiao Yan bahwa Sekte Bunga bukanlah tempat yang bisa dikritik seenaknya.
Xiao Jin juga mengancam akan mengejar Xiao Yan seumur hidupnya jika tidak berhenti bertindak arogan. Xiao Yan tersenyum kecil ketika mempersilahkan Xiao Jin untuk mengejarnya sampai paviliun bintang jatuh. Ekspresi Hua Jin langsung berubah ketika mendengar Xiao Yan berasal dari paviliun bintang jatuh. Karena mereka juga sudah mendengar bahwa salah satu paviliun besar itu telah melahirkan seorang elit Ban Sheng. Ekspresi Xiao Jin semakin suram saat Xiao Yan memperkenalkan diri sebagai muridnya Yao Chen, dan mewakili gurunya untuk menyapa semua tetua di Sekte Bunga. Membuat suara tua yang agak serak dipancarkan dari dalam pegunungan mengatakan, jika dia memiliki kesempatan pasti akan memberikan kunjungan balasan kepada Yao Chen. Xiao Yan menangkupkan kedua tangan dengan hormat ke arah asal suara itu, sebelum kemudian sesosok wanita tua yang kemungkinan besar merupakan tetua, meminta Hua Jin untuk mendengarkan apa yang ingin Xiao Yan utarakan. Mendengar ini Hua Jin hanya bisa mengatupkan giginya dengan enggan, meminta Soyan untuk mengatakan apa yang dia mau. Dengan cepat akhirnya Soyan pun menyampaikan bahwa jika dia dan Yun Yun kalah dalam pertandingan ini, warisan Doqi dalam tubuh Yun Yun akan diserahkan kepada Hua Jin. Sebaliknya jika Hua Jin dan kekasihnya kalah, posisi ketua Sekte Bunga akan diserahkan kepada Yun Yun. Ekspresi Hua Jin gelap dan dingin saat dia tertawa terbahak-bahak, menghardik tindakan Soyan yang berani-beraninya mengincar posisi ketua. Yun Yun juga buru-buru mengatakan jika dia sama sekali tidak menginginkan posisi ketua. Namun, pemuda satu ini benar-benar keras kepala, ketika mengingatkan bahwa sebenarnya sejak awal kepala sekte sebelumnya, alias Nenek Hua juga telah menunjuk Yun Yun untuk menggantikannya. Ekspresi Hua Jin benar-benar menjadi jelek setelah mendengar kata-kata Soyan, di mana kata itu sama sekali tidak salah karena dia sadar meskipun telah mengikuti Nenek Hua lebih dari 10 tahun, wanita tua sialan itu tidak pernah benar-benar menonton sebagai murid, dan sekarang dia hanya dengan mudah menyerahkan warisan kepala sekte kepada orang yang baru 3 tahun tinggal bersamanya. Kemarahan membara di hati Hua Jin namun, dia berusaha keras untuk menahan ketika melirik ke arah Yao Hua Liang Jun, seolah mengonfrontasi apakah lelaki tua itu yakin bisa mengalahkan Xiao Yan. Hua Liang Jun menerima kode Hua Jin berpikir jika meskipun dia telah mendengar beberapa rumor tentang kekuatan Soyan yang cukup mengejutkan, dengan kekuatan bintang 6 Douzun bahkan hampir tidak ada anggota Sekte Bunga yang lebih kuat dari dirinya. Berhubung Hua Liang Jun yakin, akhirnya dua kekasih sok keras itu pun menyetujui permintaan Xiao Yan, membuat Xiao Yan tersenyum puas sebelum akhirnya meminta Yun Yun untuk menyingkir karena dia akan mengatasi keduanya. Karena pemuda itu tahu jika kekuatan Yun Yun hanyalah bintang 1 Douzun, dan itu pun menjadi tidak stabil setelah mendapatkan Doqi Nenek Hua. Awalnya Yun Yun memprotes usulan Soyan tersebut, namun setelah mendapat penjelasan dan kepercayaan besar yang dia miliki pada Xiao Yan, Yun Yun pun akhirnya mengangguk patuh. Berhubung semua telah menyelesaikan kesepakatannya, seorang tetua pun mengatakan bahwa acara resmi dimulai. Membuat Yao Hua Liang Jun buru-buru ke arah Soyan dengan cepat. Bahu Soyan bergetar saat melihat Yao Hua Liang Jun menyerang dengan barbar. Dengan cepat Xiao Yan memunculkan sayap tulang poniksnya dan meninggalkan Yao Hua Liang Jun dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi Yao Hua Liang Jun berubah sedikit ketika melihat kecepatan Soyan. Matanya menatap Xiao Yan menanyakan apakah Yao Chen hanya mengajarinya cara berlari. Xiao Yan hanya tersenyum sebelum kemudian melambaikan lengan bajunya dan menarik keluar Demon Sky Puppet serta 10 boneka manusia bumi yang dia miliki. Kehebohan melintas di mata Yao Hua Liang Jun ketika dia melihat boneka itu, hingga akhirnya meminta Hua Jin untuk segera menghajar Yun Yun agar pertarungan segera berakhir. Hua Jin mengangguk ketika tersenyum dingin ke arah Yun Yun, berpikir bahwa dengan kekuatan sebagai bintang 4 Douzun menyelesaikan wanita menjijikan ini bukanlah sesuatu yang sulit. Namun sebelum Hua Jin bisa menghajar Yun Yun seperti yang dia ingin, tinju yang berisi angin yang mengerikan menghantam kepala ketua Sekte Bunga itu. Ekspresi Hua Jin berubah ketika menemukan sebuah boneka emas yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Yang membuat Hua Jin terkejut adalah boneka ini memiliki kekuatan yang menakutkan, hingga bahkan memaksanya untuk mundur beberapa langkah. Yao Hua Liang Jun tampak kesal melihat Soyan ternyata mengeluarkan boneka untuk melawan Hua Jin, meminta kekasih itu untuk menahan si boneka iblis langit, sementara dia akan segera menghajar Soyan agar boneka itu berhenti. Namun serangan yang dilancarkan Yao Hua Liang Jun berhasil dihindari Soyan dengan begitu mudah. Karena dengan gerakan 3000 petir serta sayap tulangnya, kecepatan Soyan telah sampai di tingkat yang sangat menakutkan.
Tidak selesai sampai di situ, tampaknya Soyan tidak mau membuang lebih banyak waktu dan berniat mengakhiri pertarungan secepat mungkin.